guru disiplin dan menyuruh disiplin teladan, guru tidak disiplin dan menyuruh disiplin dia kejam. Nah, ada guru tidak disiplin dan tidak menyuruh disiplin, itu namanya apa kan dia? Saya bilang, ngapain guru itu ada di tempat Anda? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dino Syahputra di Obesitas. Obrolan berisi dan berkualitas di podcast Narrative Production. Narrative Production, feed your brain. Di podcast ini kita akan ngobrol bersama para narasumber yang sangat berpengalaman dan berkompeten tentunya untuk membahas isu-isu ataupun tema-tema seputar dunia pendidikan, kepesantrenan, yayasan, bisnis, entrepreneurship, dan lain sebagainya. So, buat kalian yang ingin mendapatkan informasi ataupun wawasan seputar tema-tema yang telah saya sebutkan tadi, silahkan berlangganan video-video dari Narrative Production dengan cara subscribe YouTube channel Narrative Production. Jangan lupa di-subscribe. Dan setelah subscribe, kemudian like dan aktifkan tombol notifikasi agar setiap kali kami mengupload video terbaru, Anda mendapatkan notif ataupun pemberitahuan yang masuk ke gadget Anda. Narasumber kita kali ini adalah orang yang menurut saya sangat berpengalaman dan sangat pantas untuk mengangkat tema ataupun membahas tema isu yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tentunya seputar dunia pendidikan dan khususnya tentang SDM. Bagaimana menjadi SDM yang unggul, baik itu SDM yang unggul dan SDM yang patut menjadi tauladan bagi para siswa, baik itu di lembaga pendidikan non-boarding, non-pesantren, maupun di lembaga pendidikan yang boarding, pesantren, dan sebagainya. Oke, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita cecar beliau ataupun narasumber kita pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita ke narasumber kita. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum, Ustaz? Alhamdulillah bil khair. Oke, jadi gini, Ustaz. Kita melihat aktivitas antum ini kan sangat padat sekali, Ustaz, ya. Mengisi pelatihan, training-training pendidikan di berbagai macam lembaga pendidikan yang ada di Indonesia ini, Ustaz. Nah, sebenarnya pertanyaannya, Ustaz, sebenarnya konsen antumnya apa, Ustaz? Ataupun spesialisasi antumnya apa nih? Dan apa yang memotori antum untuk akhirnya, oke, saya yakin ini untuk mengambil ataupun untuk membuat metode ini ataupun metode itu, karena kita tahu bahwasanya metode itu ada itu berangkat dari sebuah keresahan gitu, Ustaz. Oke, baik. Sebenarnya saya bukan seorang trainer awal. Saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin beberapa pesantren. Pernah ketika tsunami, pesantren punya dewan dakwah yang Anda bisa bayangkan ya, pesantren korban dom ya. Oke, kemudian saya memimpin, setelah itu terpilih memimpin pesantren setelah tsunami yang dibiayai oleh Dubai. Kemudian alhamdulillah saya dapat hadiah berangkat haji oleh sebuah yayasan dari Qatar karena katanya bagus mengelola sekolah. Kemudian saya mengelola terus pesantren, dan di tahun 2005 sampai 2008 saya memimpin sebuah pesantren di Bogor di bawah Gunung Salak. Waktu saya memimpin sudah zaman milenial ya, sudah zaman WA dan lain sebagainya. Orang banyak datang dan saya dibanding, mengatakan ya, kata mereka, Ustaz bagus, anaknya kok bisa disiplin, karena memang saya dulu mengkonsepkan santri itu disiplin tanpa bel, santri disiplin tanpa bel, kemudian bersih tanpa piket, kemudian aman tanpa security. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, kita mencoba semua penghuni atau masyarakat melakukan hal yang baik. Misalnya tepat waktu itu baik, maka itu dilakukan oleh semua yang ada di tempat itu. Bersih itu baik, semua melakukan di tempat itu. Nah, beriring berjalan waktu, beberapa teman datang dan mengatakan, Ustadz ini bagus, harus dibagi kepada orang lain. Saya bilang, ya kalau yang mau belajar datanglah ke tempat kami. Udah, Ustadz ini harus dibagi. Oke, kemudian teman-teman mengajak bikin sebuah lembaga. Dengan lembaga itu kami akhirnya keliling, yaitu Kafa Institute. Yang membawa sebuah program di antaranya DEA, Dormitory Educator Academy. Nah, jadi kembali lagi sebenarnya berawal dari teman menganggap ini baik untuk dibagikan. Begitu saja sih. Berarti untuk spesialisasinya apa sih yang ada di Kafa Institute itu, Zat? Maksudnya antum ngisi di bidang apa-apa saja? Apakah cuman penguatan SDM guru
murid atau segala macam yang berkaitan dengan dunia pendidikan, Ustaz? Kalau di Kava Institute itu ada program DEA, Iya. Dormitory Educator Academy. Oke. DEA sendiri ada program training 3 hari yang namanya kelas menjadi teladan. Full 3 hari, Ustaz ya? Full 3 Full, hari, 3 hari 2 malam itu. Oke. Itu wajib. Oke. Kemudian ada kelas skill mengasuh. Iya. Skill mengasuh. Sebenarnya ini kan menjadi guru di pesantren itu 2, menjadi teladan dan pelayan. Oke. Cuman kalau pakai bahasa pelayan kan nggak menarik, maka kita masukkan dalam skill mengasuh. Oke. Kemudian ada program pendampingan. Mm-mm. Pendampingan ini pondok atau sekolah yang sudah pernah ikut training, Mm-mm. kemudian minta didampingi. Kemudian ada juga program in-house training. Kita diundang untuk mengisi acara. Kemudian ada juga sekarang sudah masuk angkatan yang ketiga atau mau keempat itu DEA Academy. DEA Academy ini program setahun untuk calon musyrif atau musyrifah. Oke. Nah, itu kita ajarkan setahun apa yang mesti dilakukan dari awal tahun ajaran baru sampai dia wisuda gitu. 1 tahun, Ustaz? 1 tahun. Berarti ini DEA Academy ini dipersiapkan untuk para musyrif-musyrifah yang siap terjun untuk menjadi guru. Untuk menjadi musyrif atau Musyrif. musyrifah seperti itu. Berarti emang spesifik setahun itu mereka ya belajar bagaimana manajemen. Belajar 40% teorinya, 40%, prakteknya 60%. Oke. Dan sekarang yang sedang berlangsung putri di Semarang di Mahat Fatimah Zahra. Kemudian mereka 1 tahap sudah magang di pesantren Bina Umat Yogyakarta. Oke. Dan sekarang sedang berlangsung 1 kelompoknya sedang di Ibnu Qayyim Yogyakarta. Mereka sedang magang di sana. Oke, kalau untuk lembaganya sendiri berarti bakalan ada lembaga, Ustaz ya yang berdiri gitu di Solo. Kita Kerjasama sama pesantren. teman-teman, kalau sekarang ini tentang DEA Academy ini kerjasama dengan pesantren. Oh, berarti belum Kita sifatnya. tidak belum. punya tempat. Oke, oke. Tahun pertama kita kerjasama dengan IDN, Oke. Islamic Development Network Bogor, Ustaz ya. Bogor. Oke. Kemudian kerjasama mereka ada sekitar 25 mahasiswa kita Oke. training dan mereka nyewa villa waktu itu di Tawangmangu. Nyewa villa. Kita ngisi mereka tempat dan lain-lain. Di Tawangmangu. Tawangmangu kita. Oh, justru malah ngisi di Tawangmangu, Ustaz ya. Iya, mereka dibawa ke sini. Oke. Oke. Kemudian yang putra kedua kita kerjasama dengan pesantren Darul Robani Semarang. Darul Bani Semarang. Nah, kemudian yang ketiga putri pertama ya, tapi yang ketiga itu dengan Mahat Fatimah Zahra Semarang. Seperti itu. Ya kita lihat aktivitas antum keluar masuk pesantren lembaga pendidikan itu kan cukup intens sekali, Ustaz ya. Baik. Itu kalau bisa di spill, Ustaz, itu udah berapa ratus atau mungkin lebih dari 1.000 lembaga pendidikan yang udah antum masukin, Ustaz? Kalau nama pondok pesantrennya sekitar 350 sekian. 350 Karena sekian. ada datanya di kita sekitar itu. Oke. Nah, kalau nama pesantrennya, tapi Oke. kalau peserta yang sudah ikut acara DEA yang 3 hari itu Nah, sekarang DEA sudah masuk yang ke DEA ke-40. dia yang ke-40. DEA ke-40 untuk kelas teladan, sedangkan kelas skill mengasuh yang ke-10 udah selesai. Itu ada peserta sudah angka di 3.000 sekian. Karena kami pakai kode gitu. 3.000 sekian peserta yang yang 3 hari. Ustaz ya? Kalau yang 1 hari kita nggak masukkan dalam daftar, yang 2 hari juga nggak kita masukkan. Mungkin antum pernah ikut di apa dulu punya rumah apa? Di Amanah Amanah Rumah ya. Itu nggak masuk. Itu nggak masuk ya, Ustaz? Nggak masuk. Karena cuma sehari pun nggak nyampe, Ustaz ya. Iya. Itu ya saya alhamdulillah pernah mengikuti pelatihan beliau ya, itu sangat luar biasa sekali ya bagaimana menjadi leadership, kemudian menjadi seorang SDM guru yang unggul seperti itu ya. Jadi alhamdulillah banyak manfaat yang bisa saya dapatkan saat itu. Begitu. Kemudian pelatihan-pelatihan yang antum isi ini emang antum khususkan untuk pesantren saja konsumsinya atau ini bisa di non pesantren juga bisa, Ustaz? Baik. Dulu awalnya khusus pesantren. Khusus Tapi pesantren. dalam perjalanannya ada SMP yang tidak boarding, berikutnya ada ST, bahkan sekarang yang lebih lari sekarang ini TK. TK itu sudah antri di kita, TK mana itu. Oh gitu, Ustaz ya? Iya, karena mungkin ya ketemunya nanti ilmu peran menjadi orang tua atau parenting. Itu salah satu materi yang ada di materi DEA juga. Tapi sekarang TK sudah cukup banyak itu. Kalau mau didaftar TK yang sudah pernah ikut DEA saja. Bahkan ada satu TK dia minta didampingi setahun 2 bulan sekali kami ngisi seperti itu. Minta didamping full 2 bulan. 2 bulan sekali selama setahun full ya? 6 kali pertemuan. Oke. Luar biasa. Jadi emang Saya dulu pernah ditanya, Ustaz, apa urus pondok seandainya
ada sekolah Kristen ngundang kami akan ngisi. Oh gitu Ustaz ya. Ya, Berarti- karena yang kami sampaikan ini adalah mengelola sekolah, mengelola siswa. Jadi artinya menerangkan tentang kedisiplinan, menerangkan tentang kejujuran, mengenalkan tentang tanggung jawab, mengelola emosi. Ini kan semua aja orang membutuhkan. Iya. Tapi sampai hari ini belum ya. Tapi seandainya diundang kami akan hadir juga Gitu ya. menyampaikan. Oke, luar biasa ya. Jadi emang konsumsi beliau itu nggak cuma, walaupun awalnya itu berangkat konsumsi itu untuk pesantren Ustaz ya. Baik. Tapi semakin kemari itu beliau open lah, bahkan ketika ada lembaga dari non muslim itu mengundang untuk mengisi kedisiplinan, kemudian ya seputar SDM, ya silahkan. Jadi beliau juga welcome itu Ustaz ya. Oke. Ini Ustaz, ketika kita berbicara seputar SDM guru, Baik. tentu kita akan berbicara kualitas. Kualitas guru menurun itu apa sebabnya? Kualitas guru menaik itu apa cara dan solusinya Ustaz? Karena kita ini kan sekarang tinggal di lingkungan pendidikan Ustaz ya, baik itu pesantren maupun non pesantren. Jadi kita sedikit banyak itu bisa melihat guru-guru kita, kualitas guru-guru kita seperti itu Ustaz. Apalagi antum sebagai orang yang sangat luar biasa mengisi pelatihan di berbagai macam tempat yang ada di lembaga di Indonesia ini, pasti ataupun mungkin ada capsek ataupun mudir-mudir yang datang ke antum kemudian mengeluhkan kualitas SDM guru mereka yang itu menurun, atau mungkin antum mendapati secara langsung Ustaz di lapangan, ini SDM-nya kok menurun gitu, dan itu jadi kajian antum. Karena saya pribadi itu dalam melihat kualitas guru itu dalam 3 hal Ustaz. Baik. Saya sederhanakan tuh melihat kualitas guru itu dari 3 aspek. Pertama, saya ngelihat kualitas gurunya, wawasan dan pengetahuan gurunya itu bisa kita lihat dengan cara ngobrol seputar tema-tema yang emang guru itu di bidangnya, begitu Ustaz. Kemudian kita juga bisa lihat kinerja guru, kemudian juga kita bisa lihat dari peserta didik atau siswa yang beliau ajari Ustaz. Karena kita ketahui bahwasanya ketika ada siswa, komunitas siswa itu diajar oleh guru-guru yang bagus, guru-guru yang berkompeten, guru-guru yang amanah dalam menjalankan menjalankan tanggung jawabnya, itu akan menghasilkan kualitas siswa yang baik. Sebaliknya ketika guru-guru, saya tidak mengatakan guru yang jelek Ustaz ya, karena tidak ada guru yang jelek. Ketika ada guru-guru yang ini menurun kualitas kemampuannya dan dia tidak mau melakukan improvisasi seperti itu Ustaz, ya itu akan berimbas kepada para peserta didiknya. Nah pertanyaannya begini Ustaz, apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga menyebabkan kualitas guru ini menurun Ustaz? Baik. Saya kasih quote dulu satu untuk hal ini. Sekolah boleh tamat, belajar jangan pernah berhenti. Oke, sekolah boleh tamat, belajar jangan pernah berhenti. Oke. Jadi ustadz, guru itu sudah tamat ya sekolah. Oke, dia boleh tamat itu, tapi belajar jangan pernah berhenti. Maka agar menjaga dirinya itu ya dia harus belajar terus. Misalnya gini, ada seorang tamat sekolah LC. LC waktu tamat dulu ada ujian akhir kan? Pernah nggak ada ujian setelah itu? Setelah tamat? Tidak ada. Bisa jadi itu yang menyebab menurun. Atau kalau bahasa yang paling gampang hari ini, misalnya kita bilang begini, Bulan, dia hafal 30 juz Al-Quran. Waktu dulu sempat di wisuda. Setelah itu dia pernah nggak setoran kepada syekh, setoran kepada seorang hafidz, setoran kepada, pernah nggak? Kalau tidak itu menurun. Maka Anda boleh sudah tamat, tapi murojaah jangan berhenti. Anda boleh tamat sekolah, tapi belajar jangan pernah berhenti. Yang menjadikan turun itu sebenarnya bukan turun, tapi dia tidak mengembangkan sehingga sama. Sama itu sebenarnya menurun. Jadi istilahnya begini, kalau istilah bis berjalan, sudah tamat sampai terminal, itu sebenarnya dia nggak mundur itu, cuman ada bis lain yang maju, sehingga dia tertinggal. Nah, apalagi menghadapi santri, siswa hari ini itu kan berkembangannya lebih cepat dibanding santri-santri dulu. Artinya seorang guru tidak boleh kekurangan ide dalam mengajar. Karena saya mendapatkan ada guru itu marah terhadap anak pinter. Guru marah terhadap anak pinter. Ini penyebabnya karena dia tidak siap. Gurunya? Iya. Jadi misalnya begini. Dalam ilmu psikologi itu dikatakan begini, salah satu cara menutupi kekurangan diri adalah dia dengan menyalahkan orang lain atau memarahinya. Salah satu cara menutupi kekurangan diri, dia menyalahin orang lain atau memarahinya. Contoh begini, misalnya sampai nanya ke saya, saya tidak tahu
maka saya mesti akan meremehkan Anda. Alat kayak gitu aja ditanyakan. Oh gitu Ustaz ya? Iya, maka maaf ya kepada teman-teman yang sering bilang kayak gitu. Orang yang sering bilang kayak gitu aja ditanyakan, itu dia sedang nggak tahu jawaban. Sebab orang yang tahu jawaban dia akan menjawab. Misalnya Anda nanya ke saya, Ustaz, rute menuju ke sana gimana? Kalau saya tahu, oh antum dari sini ke sini, kemudian nanti belok kiri, saya akan jawab. Tapi kalau saya tidak tahu, Allah kayak gitu ditanyakan. Oke. Nah, termasuk murid tidak menarik terhadap guru yang ketika bertanya, dia hajar balik dengan kalimat itu. Iya. Padahal hari ini bisa dibilang anak-anak itu cukup terangsang untuk ingin tahu. Iya. Kalau zaman-zaman tahun 80-an ke bawah, siswa itu diberitahu apa, dia terima. Kalau sekarang, dia nanya, kenapa kita belajar ini? Untuk apa? Emang kepake dan lain sebagainya. Itu seorang guru harus punya hujah. Ditambah lagi dengan murid. Ada pertanyaan saya banyak ke saya, Ustaz, kenapa anak-anak di sekolah, terutama maaf di pesantren, santri ngantuk? Saya bilang penyebabnya dua. Satu, gurunya kurang asik. Oke. Guru kurang asik. Tidak bisa menghidupkan kelas. Guru kurang asik itu ada dua. Satu, dia tidak menguasai materi yang disampaikan. Kemudian dia tidak baik menguasai metode. Oke. Padahal at-thariqatu ahammu minal madan. Nah, ini menjadikan dia tidak menarik. Kadang ada anak sudah bosan ya. Itu sebenarnya dengan humor 2 menit, dengan ada sebuah game 2 menit, itu telah cair. Tapi kadang guru tidak cukup punya mada, tidak cukup materi, sehingga dia paksakan itu. Iya. Jadi gitu. Jadi kembali lagi, sekolah boleh tamat, belajar jangan pernah berhenti. Oke, kemudian Ustaz, kita kan tahu bersama Ustaz bahwasanya saat ini gelar ataupun ijazah itu masih menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika ingin menjadi seorang guru Ustaz. Ijazah, gelar dan sebagainya Ustaz. Terutama ketika orang tersebut ingin mendaftar di sebuah lembaga pendidikan Ustaz, yang formal Ustaz ya. Nah, sementara kita melihat bahwasanya di sana ada orang-orang yang nggak memiliki gelar pendidikan ataupun ijazah kuliah, akan tetapi memiliki kualitas keilmuan yang baik, mumpuni, mereka terhalang untuk melakukan sharing ataupun transfer knowledge. Ya karena administrasi tadi itu. Dan di sisi lain kita melihat bahwasanya ada guru-guru kita, sebagian guru-guru kita itu yang mereka memiliki ijazah, kemudian mereka memiliki gelar, akan tetapi secara kemapanan ilmu mereka belum mapan. Kita tidak menafikan semua Ustaz, akan tetapi memang ada banyak guru-guru yang punya gelar, punya ijazah, akan tetapi kualitas keilmuannya baik. Tapi kita tidak menutup kemungkinan juga, tidak menutup mata bahwasanya di sana juga ada teman-teman sebagian guru ini yang udahlah punya gelar, punya ijazah, kan tapi keilmuannya belum mapan. Nah, ketika ijazah ini menjadi patokan atau gelar ini menjadi patokan seseorang itu layak untuk mengajar di sebuah lembaga pendidikan, lalu bagaimana dengan keadaan siswa yang itu diajar oleh guru-guru yang ini hanya memiliki gelar, memiliki ijazah, namun kompetensinya kurang, Ustaz. Nah, apa ini bisa kita maklumi, Ustaz? Oke, baik pertanyaan. Saya ketika berbicara ijazah jadi ingat seorang kata. Gimana? Seseorang, jadi ijazah itu tanda orang itu pernah sekolah. Ya, saya tahu itu. Orang pernah berpikir, menarik kalimat itu. Iya. Kalau saya memimpin sekolah, maka saya menginginkan orang yang punya kemampuan untuk mengajar, bukan orang yang punya ijazah. Walaupun orang punya kemampuan biasanya punya ijazah. Bisa juga dia punya kemampuan, dia mendapatkan kemampuan itu bukan dari sekolah formal. Jadi lebih kembali kepada dia bisa apa sih, seperti itu. Dan untuk menunjukkan itu, dia suruh bergabung di sekolah kita, nanti 2. Kalau dia sudah punya ilmunya, dia langsung mengajar. Kalau belum, maka dia belajar di tempat itu. Jadi nanti ada kaidahnya begini. Dulu saya sering sampaikan, ini khusus terutama untuk guru di pesantren ya. Guru-guru muda itu yang baru tamat dari pesantren itu sama seperti kalau saya umpamakan nasi dalam rice cooker. Ya, nasi dalam rice cooker. Saya sering umpamakan itu. Nah, ketika dia di pesantren 6 tahun atau 4 tahun, nasi dalam rice cooker itu ada coknya itu. Ada cok. Artinya dia hangat karena dicok dengan tausiah. Dia hangat karena dicok oleh ustadz-ustadz yang ada di tempat itu. Artinya dimasukin ya, artinya nyambung. Nah, ketika wisuda coknya copot nih. Dipindahlah ke sekolah kita. Ini saya ketika membantah ada orang memprotes, apa sih alumni pondok fulan kok dia meremehkan pondok itu. Saya kira enggak. Dia sudah meluluskan, itu sudah jadi nasi. Nah,
Setelah dia jadi nasi, selanjutnya yayasan tempat dia ditampung, itulah yang bertanggung jawab untuk membuat nasi itu menjadi kualitasnya di atas. Tambah daging, diolah menjadilah nasi kebuli, walaupun mungkin beras biasa bisa juga begitu. Iya gitu. Artinya diolah menjadi nasi goreng kambing, nasi goreng apa sebagainya. Artinya dari nasi biasa diolah ke atas. Iya. Atau nggak bisa diolah standar, tapi jangan sampai busuk kan. Maka dia dikasih ragi supaya jadi tape. Tapi kalau memang dinaikkan nggak bisa di standar juga nanti ini, maka jemur itu. Supaya dia tidak busuk. Setidaknya dia jadi rengginang, disimpan awet darurat nanti bisa dimakan. Nah, yang menyebabkan nasi busuk ini adalah bukan sekolah sebelumnya, lembaga yang menerima. Berarti dia tidak di-upgrade. Oke. Nah, jadi kembali lagi, layak atau tidak, orang semua pertama tidak layak. Tapi selanjutnya, misalnya saya mengelola sekolah nih, ada orang bilang, Ustaz saya mau bergabung di sekolah antum punya keahlian apa ini? Oke, ayo gabung. Oke, nanti dalam perjalanan dia ada kelebihan, kita genjot supaya meningkat. Yang ada kekurangan, ayo kita bantu. Maka sekolah boleh tamat, belajar jangan pernah berhenti, itu termasuk yang kami lakukan itu. Oke. Begitu. Jadi kalau pertanyaan tentang yang pertama tadi, saya termasuk tidak. Itu kalau bahasa saya seperti SIM sih. SIM itu nggak penting. Oke. Yang penting itu bisa nyupir. Cuman agar bisa nyupir di jalan hitam harus ada SIM. Nah, jadi belajar itu kalau memang ada itu bisa untuk memudahkan melanjutkan, ya itu sesuatu yang harus dicari. Tapi kalau memang dia tidak untuk melanjutkan, untuk berbagi ilmu, itu belum diperlukan. Bukan belum diperlukan. Saya ya termasuk yang tidak membahas itu untuk di sekolah itu. Walaupun di sekolah tertentu syarat untuk bisa mengajar, untuk melamar harus ada itu. Iya. Seperti itu. Oke, bagus banget tadi yang antum menjelaskan bahwasanya kebusukan nasi itu, ya, antum pakai analogi nasi, Ustaz ya. Iya, baik. Itu terjadi ketika di lembaga berikutnya, bukan di lembaga yang dimana dia belajar, gitu, Ustaz ya. Makanya berarti gini, Ustaz. Apakah ketika suatu lembaga di mana seseorang ini mengabdikan ilmunya, ini tidak ada upaya untuk upgrading yang dilakukan oleh yayasan ataupun pihak lembaga itu sendiri, apakah ini sebuah kesalahan yang perlu kita perbaiki, Ustaz? Oh iya. Saya walaupun saya nggak mengatakan kesalahan ya, tapi sekolah itu mestinya guru itu harus digerakkan karena air yang mengalir itu tidak bau, air yang menggenang itu bau. Ya, jadi bergeraklah supaya Anda tidak mati seperti itu. Kalau tadi di awal saya sudah katakan orang mungkin tamat gelar fulan, tapi ketika dia tidak mengasah, tidak mengupgrade, maka dia akan berhenti. Berhenti bukan berarti mundur ya. Tapi dalam perjalanan dia karena ada yang maju dia akan mundur. Seperti itu. Jadi misalnya ada orang tamatan tahun ini, saya dapat kisah ada teman saya, dia bilang ke saya gini, ketika saya kuliah S1, dia kira dosen-dosennya pintar, dia. Tapi aku rasa dosen biasa aja kan. Gitu. Dia ngajarkan kami apa yang pernah dia belajar 10 tahun lalu. Berarti udah basi banget. Udah basi. Terus yang kedua, ini apalagi sekolah IT dia. Kemudian dia sekolah S2, dia kira gurunya lebih pintar, dosennya lebih pintar. Dia bilang, aku kira dosen-dosennya, prof-prof yang ada di S2 itu lebih bagus. Aku dapatkan juga nggak cukup pengalaman. Dia bercerita apa-apa yang dulu waktu dia sekolah dulu. Jadi kalau buku yang disampaikan atau materi yang disampaikan, materi buku yang lama. Yang dia waktu sekolah dulu. Sampai ketika aku ambil S3 itu bahkan guru dosen yang menerang tentang wirausaha, dia tidak ada usaha. Menjelaskan wirausaha, dia tidak punya usaha. Berarti kan bisa kebayang. Itu kan berarti dia membacakan isi buku yang 10 tahun yang lalu. Teori. Seperti itu. Oke, kemudian Zat, yang sepengetahuan antum, Zat, baik. Apa sih yang menyebabkan guru itu menurun kualitasnya dalam mengajar, Zat? Yang menyebabkan guru itu tidak bisa maksimal ataupun ya tadinya saya katakan menurun kualitasnya dalam mengajar. Yang sepengetahuan antum, Zat, apa penyebabnya? Satu irodah, dua lingkungan. Oke, jelaskan, Zat. Satu irodah. Jadi seorang yang tidak punya minat, itu mau digimanakan aja juga sulit. Itu atas nama pribadi. Nah, yang kedua lingkungan. Lingkungan ini, kalau di lingkungan itu ada orang mulazamah, orang belajar, orang mengupgrade, maka orang tidak nganggur akan tertinggal. Misalnya gini,
saya memimpin pesantren. Kemudian setiap bulan saya ada mengupgrade para guru, baik orang saya datangkan atau orang ini saya ikutkan acara di tempat lain. Oke. Maka dalam perjalanan kan itu naik karir ya. Iya. Maka orang yang nggak ikut itu akan tersingkirkan. Akan tersingkirkan. Nah, dengan sistem atau di sekolah itu lingkungan yang baik itu, maka orang akan belajar. Boleh dia tidak kursus tapi dia membaca. Boleh dia tidak kursus tapi dia mulazamah. Boleh dia tidak tidak ikut kemana-mana tapi dia ada satu hari. Maka saya katakan bagi guru minimal satu hari harus membaca 1 jam. Bagi guru minimal 1 hari harus membaca 1 jam. Kalau enggak, nanti guru itu sudah tidak menarik. Anak akan menarik nonton YouTube dibanding lihat guru itu. Oke, berarti itu quote-nya bagus sekali ya. Bagi guru minimal membaca 1 hari 1 jam. Dan 1 bulan harus selesai 1 buku. 1 Itu bulan sudah 1 buku. Paling longgar sekali. Tapi ada yang berpendapat begini, Ustaz. Baik. Kecerdasan seorang itu tidak harus didapatkan dari membaca. Baik. Nah, ini gimana pandangan Jadi Anda? begini, misalnya begini, saya mau berbicara dengan Anda. Oke. Kan belajar terbaik itu mempraktekkan. Oke. Belajar itu juga dengan mendengar, belajar itu dengan melihat, belajar itu dengan indera-indera semua. Kemudian belajar terbaik adalah dengan mempraktekkan. Oke. Bagaimana saya bisa berdialog dengan Anda dengan satu hal kalau saya tidak punya modal untuk membaca? Oke. Baca ini termasuk belajar terendah istilahnya, Iya. belajar terendah. Jadi kalau misalnya gini, saya mau dialog sama Anda, saya tidak ada bawa bacaan apa, kira-kira saya mau nanya apa sih? Iya. Gimana kecerdasan saya meningkat kalau saya tidak membaca? Dan di Barat, di Eropa, rumah orang kaya masih ada perpustakaan. Rumah orang kaya masih ada perpustakaan. Pilihan penyebabnya ada 2. Bisa jadi gara-gara dia membaca, dia kaya. Atau yang kedua, setelah kaya, dia suka membaca. Intinya Gitu, kaya dan membaca itu nyatu di Barat. Iya, ya karena dengan kita banyak bacaan juga itu akan banyak referensi Ustaz. Baik. Ketika kita ngobrol menjelaskan sesuatu itu bahasanya nggak basi lah. Saya pernah mendapatkan penjelasan dari Ustadz saya ketika di pondok dulu. Baik. Beliau menjelaskan ya, antum paham nggak paham, yang antum baca aja. Selesaikan satu buku, kemudian antum nggak paham nih, balikin lagi, baca selesaikan lagi. Suatu saat, walaupun saat ini mungkin antum belum bisa nih menggunakan ataupun mengimplementasikan apa yang antum dapat di buku itu, akan tetapi suatu saat ketika ada mungkin nanti momen-momennya antum itu teringat ilmu yang antum telah baca di buku itu dan itu bisa antum pakai dalam keadaan terdesak gitu Ustaz. Jadi apapun itu ya membaca itu penting Ustaz ya. Karena kecerdasan ya dengan tanpa membaca ya mungkin masih kurang gitu Ustaz. Ya kalau nggak membaca sudah nggak masuk cerdas sih. Karena cerdas, ya. Nabi kita pertama kali Iqra seperti itu. Kemudian hari ini juga pesan tentang membaca. Okay. Saya di bab membaca, saya alhamdulillah hari ini dikaruniai 5 anak ya. Alhamdulillah. Dan saya hari ini yang paling kecil umur 7 tahun. 7 tahun. Dan saya berprinsip dari awal anak saya tidak boleh masuk sekolah SD kecuali dia sudah 2. 1 bisa membaca Al-Quran, yang kedua bisa membaca. Dan saya sampaikan ini mungkin para ibu atau bapak dimanapun Anda berada, saran saya kalau Anda punya anak, kalau bisa dia bisa membaca Al-Quran itu sama Anda sebelum sekolah. Kenapa? Supaya pahala membaca Al-Quran itu lari kepada Anda sepanjang hidup anak itu. Tapi bagi Anda sebagai guru, maka saya katakan kalau bisa anak kaum muslimin itu bisa baca Quran sama Anda. Maka jangan kasih syarat bisa baca Quran baru diterima di sekolah Anda. Supaya apa? Anak kaum muslimin membaca Al-Quran pahalanya untuk Anda. Jadi kalau kita sebagai orang tua, kalau bisa anak bisa baca Al-Quran sebelum sekolah. Tapi kalau kita sebagai guru, kalau bisa anak orang itu bisa baca Quran sama kita. Berarti rebutan pahala Ustaz. Rebutan pahala. Sehingga kita tidak berpikir menolak dengan syarat apapun dan sebagainya. Nah, ini menjadikan bagi saya, kenapa saya berpikir anak saya harus bisa membaca? Karena kalau dia sudah bisa membaca, nanti ada tulisan bu guru di depan papan tulis, dia tahu maksudnya. Ketika ada PR, ada tugas, dia tahu gitu. Berawal dari bisa membaca itu. Dan alhamdulillah semua diawali bisa baca, kemudian masuk sekolah. Dan yang mengajar membaca itu istri saya. Menghidupkan budaya membaca Ustaz, di anak-anak Ustaz ya. Oke, kemudian Ustaz, kembali lagi ke tema guru Ustaz. Ya, emang tema kita guru Ustaz ya. Nah, begini Ustaz. Kapan sih guru itu bisa dikatakan, mulai bisa dikatakan guru itu gagal ataupun guru itu berhasil dalam mengajar Ustaz? Kapan dikatakan guru itu mulai bisa dikatakan gagal dan berhasil dalam mengajar Ustaz? Sebentar, saya tidak memahami pertanyaan. Ya, jadi begini Ustaz.
Guru itu kapan dikatakan dia ini gagal nih? Kamu nih gagal nih sebagai guru dalam mengajar. Dan kamu nih berhasil sebagai guru dalam mengajar. Nah, mengatakan gagal dan berhasil, barometer ataupun ukurannya, patokannya apa, Ustaz? Baik. Istilah ini termasuk yang saya jarang lakukan. Oke. Istilah gagal tuh. Jadi seandainya ada orang kasus gagal secara target, tapi secara pengalaman dia dapat. Oke. Jadi kami tidak pernah menggunakan bahasa gagal. Iya. Jadi kalau misal ya, dia mengajar ada anak nggak paham, berarti dia dapat pengalaman bagaimana nanti mengajar anak yang sulit paham. Bahkan saya katakan kepada guru-guru yang kadang mengeluh, Ustaz, anak ini kok sulit. Macam-macam. Maka saya kasih kalimat. Ada kadang guru sering ngasih kalimat, Ustaz, ada anak sulit diatur, Saya kata nggak ada anak yang sulit diatur. Yang ada kita belum tahu cara ngatur dia. Buktinya coba Anda bayangkan ya, di sekolah katakanlah SD itu, yang kata guru, anak ini sulit diatur. Itu sebenarnya bukan sulit diatur anak itu. Kita belum tahu cara ngatur dia. Buktinya ketika istirahat, temennya bisa ngatur dia kok. Itu Ya, berarti dia bukan sulit diatur, temennya bisa ngatur dia. Iya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana mengatur dia di usia itu. Contoh misalnya, Iya. ada anak yang punya gerakan banyak, disuruh diem ya di sekolah kan, ayo luruskan tangan, duduk, walaupun sekarang mungkin nggak model gitu ya. Iya. Nah, suruh diem Itu cara jadul, Ustaz. Nah, tapi apa namanya? Ada anak yang misalnya gini, dalam 1 jam dia ada 1000 gerakan. Dalam 1 jam ada 1000 gerakan. Dia disuruh diem nggak bisa. Dia suruh gini, cetok kepala temannya, kakinya disenggol, ada aja gini, jatuhkan pulpen. Ini sebenarnya dia bukan nakal. Gerakan 1000 itu harus keluar dalam 1 jam. Kebutuhan gerakan. Maka guru itu harus punya metode untuk nangani anak ini. Bisa jadi gini, misalnya katakanlah namanya Abdullah gitu. Abdullah maju ke depan sebentar, coba hapuskan papan tulis. Dia maju ada 20 langkah. Kemudian dia papan tulis ada 30 langkah, 5, berarti kan sudah ada 50 nih. 50. Nah, setelah itu waktu mau keluar, mungkin dia bilang, Abdullah, coba lihat kelas lain sudah pada keluar belum? Oh, belum, Bu. Dia merasa tersalurkan gerakannya, maka nanti dia tidak akan mengganggu. Nah, sekarang guru harus mampu melihat murid, siswa, sesuai dengan bakat masing-masing. Maka guru itu tidak boleh cukup membaca buku, kemudian mentransfer buku itu. Dia harus membaca tentang psikologi, harus mengetahui orang tuanya, harus mengetahui banyak hal, termasuk kadang kita harus tahu anak ini matanya kok seperti tidak bersemangat. Itu jangan segera langsung vonis kamu kurang memperhatikan, kamu meremehkan. Bisa jadi ada apa sebelumnya seperti itu. Jadi memang saya pertama tidak menggunakan istilah gagal, karena saya selalu mengatakan gagal atas satu target, tapi sebenarnya dia dapat pengalaman di banyak hal itu. Berarti emang untuk menjadi seorang guru itu tidak semudah yang kita pahami bahasanya sekedar cukup memahami teori, mendapatkan teori itu udah bisa jadi guru, nggak semudah itu saja. Kalau itu maka kita telah kalah dengan media sosial. Iya, apa yang ditanya lebih cepat dijawab di situ dibanding guru tadi. Dan lebih komprehensif. Seperti itu. Karena apa aja bisa kita dapatkan di media sosial. Bahkan ada yang mengatakan begini, Ustaz. Di kampus, ketika ada dosen mengajar para mahasiswa, akan tetapi dosen ini tidak mengikuti perkembangan ilmu, tidak mengikuti itu tadi perkembangan hari ini apa seperti itu. Sementara di sana ada para mahasiswa yang justru mereka lebih update daripada sang dosen itu sendiri. Nah ini ya bisa dikatakan apa yang disampaikan dosen itu garing lah bahasanya, karena justru siswa itu lebih tahu lebih dahulu daripada dosennya itu sendiri. Ini kalau secara keilmuan, tapi nanti ada secara muru'ah, secara adab dan sebagainya. Bisa jadi guru-guru kita ini kalau bicara pesantren ya, guru-guru kita mungkin tidak banyak ilmu dibanding murid-murid hari ini, tidak banyak hafalan dibanding murid-murid hari ini, dan tidak banyak matan-matan yang dihafal dibanding murid-murid hari ini. Tapi kehadiran seorang tokoh, kehadiran seorang ayah itu sangat berpengaruh. Bahkan saya katakan kalau di pesantren itu orang tua nggak ngapa-ngapain hadir ke lapangan. Orang tua ini maksudnya ayah. Ayah ini maksudnya pimpinan pesantren. Itu nggak ngapa-ngapainnya berefek. Batuk aja itu udah berefek. Nggak perlu bel tuh kalau kiai batuk. Iya, seperti. Jadi kembali lagi bisa jadi kalau kita kembali ke dalam adab, kadang tidak butuh ilmu yang banyak, tapi dia punya sesuatu. Ini nanti masuknya ke dalam keteladanan.
Masuk teladan ya. masuk keteladanan. Dan ini ada di materi pelatihan antum training. Ya, kita ada materi tentang teladanan itu 3 hari, 3 hari 2 malam seperti itu. Nanti dari 2 malam tadi Ustaz ya. Iya, baik. Oke, kemudian yang gini Ustaz, yang antum amati Ustaz ya, yang antum amati ya kita melihat di sebagian guru-guru kita kan terjadi penurunan kualitas Ustaz ya. Baik. Nah, yang antum amati penurunan kualitas yang terjadi di sebagian guru-guru kita ini, apakah ada kaitannya dengan perkembangan zaman yang sangat masif sekali Ustaz? Kita tahu kan perkembangan informasi, teknologi, gadget dan sebagainya kan sangat masif sekali Ustaz. Baik. Sangat pesat sekali. Nah, ini yang menyebabkan guru-guru tadi ini konsentrasinya terpecah. Guru di tahun 2010 ke sana, di mana gadget saat itu belum ada Ustaz ya. Baik. Nah, itu guru selesai mengajar, mereka kembali, mereka akan selain fokus dengan keluarga, mereka juga akan membaca, menganalisa, diskusi dan sebagainya. Semakin kemari, guru-guru itu setelah selesai mengajar, mereka kembali ke tempat masing-masing dan mereka kembali ke gadget mereka. Baik. Dan mereka scrolling, mereka habiskan waktu itu di di gadget mereka, di sosial media yang mereka miliki seperti itu. Nah, ini apakah ada kaitannya Ustaz dengan itu penurunan kualitas? Secara umum hari ini memang kita dijajah ya, bahasa saya, Ya. dijajah artinya kita tidak ingin tapi dihajar oleh itu. Maka kembali pada komitmen. Ya. Kalau misalnya dalam sebuah keluarga komitmen misalnya antara maghrib dan isya tidak pegang elektronik ya, HP dan lain sebagainya, itu bisa komitmen, maka akan lahir juga generasi di tempat itu. Ya. Termasuk di sekolah, misalnya jam sekolah, guru tidak boleh memegang itu. Dulu masa kami memimpin pesantren, Ya. itu koordinasi pakai WA, karena itu komunikasi tercepat. Tapi di jam sekolah tidak ada pegang itu. Koordinasinya ada harus ketemu. Jadi kalau mau ketemu seorang, datangi itu kamarnya, datangi kantornya dan sebagainya. Itu kembali kepada komitmen. Ada orang dia berkomitmen untuk tidak pegang itu kecuali habis isya. Ada orang berkomitmen dia pegang itu setelah jam 11 ke atas. Memang ini paling bahaya sekali kalau dipegang pagi hari. Karena pagi adalah waktu yang sangat produktif. Kalau itu udah kena pegang, kadang kita tidak ingin sesuatu aja udah digiring oleh itu. Tidak sedikit orang tidak ingin belanja, tapi karena muncul akhirnya belanja. Bahkan saat ini, ada orang punya niat ingin WA seseorang. Ingin WA seseorang, kemudian dia ambil HP-nya, dibuka aplikasi WA, kemudian muncul WA sudah banyak di situ, dia jawab, dia tulis, dia baca, terus setelah itu diletakkan HP, kemudian dia kembali ke tempat semula, dia baru ingat, aku tadi mau WA, kok malah lupa WA? Itu Karena scrolling itu ya? Karena itu seperti itu. Itu dia belum beralih kepada sesuatu, itu bab konsentrasi nanti, seperti itu. Mungkin antum bisa bayangkan begini, Ustaz. Ini tentang konsentrasi ya, tentang fokus. Kita baca buku nih. Kita lagi baca buku, kemudian harus meninggalkan buku sebentar, mungkin mau ke kamar mandi atau mau ketemu orang, kita kasih tanda batas, kemudian kita lipat, tutup. Itu kita balik lagi, tanda batasnya jelas kan? Ada tanda itu. Kita baca, itu otak kita masih mikir, tadi apa ya? Masih ada beberapa detik untuk menyambungkan tadi apa, seperti itu. Nah, bisa kebayang orang yang tidak baca. Orang baca aja butuh beberapa detik untuk mengembalikan konsentrasi. Bagaimana dengan orang yang tidak baca? Hadir mengajar tanpa persiapan, hadir mengajar tanpa ada kerinduan, hadir mengajar ya sebatas pekerja. Maka yang penting aku sudah menyampaikan. Bahkan ada tidak sedikit guru-guru yang menyampaikan kalimat, pokoknya aku udah nyampaikan, kamu mau bisa nggak itu bukan urusanku. Yang penting nanti naik kelas begini. Sekarang naik kelas juga nggak sulit sekali di sekolah. Bahkan ada sekolah sulit membuat anak tidak naik kelas. Itu Ustaz ya? Iya. Ada Ustaz ya? Ya sekarang kan di sebuah negara sampai Singapura, sebuah negara sampai Singapura, itu membuat anak tidak naik kelas itu nggak bisa. Iya, coba sekarang sekolah yang terikat dengan dinas, dengan apa, itu kan ada laporan nilai yang harus diangkat. Ketika nilainya rendah, itu disuruh perbaiki kan. Yang terjadi di lapangan, anak itu diajar jadi paham atau nilai dirubah menjadi baik dan diantar ke sana. Jadi sekarang membuat anak tidak naik kelas lebih sulit daripada membuat anak naik kelas. Seperti itu. Bahkan ada satu kejadian pada anak saya. Gimana Ustaz? Anak saya yang pertama dari Aceh pindah ke daerah Sumatera Utara, kemudian dia masuk di kelas 4 di 3 bulan terakhir. Di 3 bulan terakhir. Oke, ketika di 3 bulan terakhir yang mengantar istri saya, kemudian kata kepala sekolahnya, Bu,
mungkin anak ibu nanti tidak naik kelas karena dia tidak cukup jumlah ini. Cuma 3 bulan sekolahnya itu. Oke, berlalu 3 bulan doang Ustaz ya? 3 bulan akhir gitu ya. Nah, kemudian pindah sekolah. Sebelumnya ya saya suka jalan-jalan, saya bawa keluarga begitu. Iya. Oke, kemudian setelah kejadian itu dia sekolah, istri saya cuma bilang begini, nggak apa-apa, nggak naik kelas, yang penting dia punya teman. Nah, oke. Satu kelas itu ada 17 anak. Kelas 4 itu ada 17 anak. Kemudian ketika cerita naik kelas, istri saya dapat informasi dari ibu wali kelas, menyampaikan kepada istri saya, ketika rapat naik kelas, wali kelas ini menyampaikan bahwasanya anak saya, namanya Adnan Mandres Risa, dia tidak naik kelas karena tidak cukup hari. Tapi wali kelasnya bilang gini, Bu, ini di antara 17 anak yang kelas 4 ini, yang bisa baca cuman Adnan. Kelas 4 nih. Itu Ustaz ya? Iya. Maka kalau ini dia tidak naik kelas, maka yang tidak bisa membaca 16 orang naik kelas. Akhirnya gara-gara itu naik kelas anak saya. Akhirnya saya bilang sama anak saya, kamu itu naik kelas atau tidak nggak penting, yang penting kamu pintar. Naik kelas. Naik kelas atau tidak itu nggak penting, yang penting kamu pintar. Tapi saya ngomong ini setelah dia naik kelas ya. Iya. Oke, jadi gini Ustaz. Ada perkataan mengatakan begini Ustaz. Ya tugas kita itu sekedar mengajar. Baik. Perkara hasil itu ya itu kita serahkan ke Allah. Kalau saya pribadi Ustaz ya, saya juga sebagai seorang guru, itu saya tidak setuju dengan statement itu. Saya pribadi, mengajar itu bukan yang penting tugas kita mengajar, bukan. Saya pribadi punya keyakinan bahwasanya ketika kita mengajar ya, bagaimana caranya muridnya itu bisa. Nah, baru nanti perkara hasil itu diserahkan ke Allah. Karena kalau kita hanya berlandaskan ya kita sebagai guru yang penting mengajar, perkara hasil itu diserahkan ke Allah. Makanya banyak sekali sekarang itu guru-guru itu yang mengajar sifatnya formalitas. Baik. Yang ya karena mereka tidak ada tuntutan untuk membuat para siswa itu mencapai target sesuai yang diharapkan gitu Ustaz. Baik. Nah, menurut gimana Ustaz? Satu kalimat ini baik, tapi ada juga dimanfaatkan oleh orang, maaf, kata guru, tidak rajin. Iya. Ya, menggunakan males itu kayak nggak bersahabat, ya, tidak rajin. Tidak rajin. Jadi sebenarnya kalau pakai bahasa mengajar, aku menyampaikan sesuatu untuk masuk pada dirimu. Iya. Apa yang aku ingin sampaikan masuk. Itu kan tugas pertama itu kan. Nah, ketika dia ngomong, kemudian sana tidak masuk, ini kan berarti secara amanah nggak masuk itu. Iya. Maka saya kata-kata ada guru-guru yang itu bukan pilihan, memilih bukan pilihan. Akhirnya berpikir dia yang penting aku dapat apa di sekolah itu, udah selesai. Sebatas itu. Ya, itu sebenarnya kalau itu sekolah kita itu buruk sekali sekolah itu. Iya. Mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah kita yang model seperti itu. Kalau bisa orang itu berlomba, maka di sekolah itu kalau bisa, itu setiap bulan ada 3 guru berprestasi. Oke. 3 guru berprestasi dan ada 3 guru paling bawah. Jadi kalau misalnya ada guru 30, ada 1, 2, 3 paling atas, ada 1, 2, 3 dari bawah. Oke. Kalau 1, 2, 3 di atas terus, mungkin 6 bulan kasih hadiah umroh dia. Luar biasa Ustaz. Iya, kasih hadiah umroh itu. Iya. Kecil sekali hadiah umroh itu bagi guru yang berkualitas bagus itu. Karena nanti orang akan berlomba gitu. Oke. Terus kalau ada 3 bawah ini, kalau berubah bulan ini katakanlah fulan, besok berubah fulan, itu normal. Tapi kalau dia 6 bulan bertahan di bawah, maka dia kasih surat terima kasih. Iya. Kasih surat terima kasih. Syukron jazakumullah khair pada Pak Fulan yang telah 6 bulan bergabung di sekolahnya. Mudah-mudahan bulan depan sudah ada tempat lain. Bahasanya halus sekali Ustaz ya? Iya. Jangan dipecat Ustaz. Jangan dipecat. Jangan dipecat, tapi dikasih surat terima kasih. Ya, itu menghargai beliau juga Ustaz ya. Sudah berkhidmat di situ 6 bulan seperti itu. Sebab begini, kalau dia kan wajar ya naik turun. Iya. Di dalam satu hal saya berprestasi dan satu hal turun. Ketika dijumlahkan angka mungkin di bulan ini saya di bawah, bulan depan saya naik. Tapi kalau 6 bulan terus kan berarti saya nggak ngapa-ngapain di tempat itu. Iya. Nah, ini ngapain di tempat Anda? Bahkan ketika dulu saya mengasih kalimat begini. Guru teladan itu, guru teladan yang dia disiplin dan menyuruh disiplin. Guru teladan, dia disiplin dan menyuruh disiplin. Artinya, saya tepat waktu, saya menyuruh siswa tepat waktu. Saya berbicara bahasa Arab, saya menyuruh siswa berbicara bahasa Arab. Saya membaca Al-Quran, saya menyuruh siswa membaca Al-Quran. Jadi, guru teladan adalah guru yang disiplin dan menyuruh disiplin. Nah, nanti ada guru yang kejam. Guru yang kejam itu, dia tidak disiplin, tapi dia menyuruh siswa disiplin.
Kejam masuknya. Ustaz, ya? Itu kejam masuknya. Karena nanti dia harus dengan cara memarahin dan menuduh caranya. Oke. Kalau saya sholat malam, saya mengajak santri sholat malam. Anak-anak, ayo sholat malam. Kita bermunajat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah. Supaya kalau saya nggak sholat malam, saya mesti dengan bahasa menuduh tadi. Kan kaidah pertama, salah satu cara menutup kekurangan diri dengan memarahi dan menyalahi dia. Iya. Kasihan, malas. Gimana mau berhasil? Sholat malam aja malas. Saya tidak menggunakan kita, kalian. Kalian mau berhasil, baca Quran aja malas. Gitu. Dia dengan malas, karena saya tidak melakukan. Tapi ini masih baik juga. Artinya guru teladan melakukan dan menyuruh. Guru kejam, dia tidak melakukan tapi dia menyuruh. Dia telat tapi menghukum siswa yang telat. Nah, ada lagi guru. Saya pernah ditanya ketika saya ngisi training, Ustaz, kalau teladan guru disiplin dan menyuruh disiplin teladan, guru tidak disiplin dan menyuruh disiplin dia kejam. Nah, ada guru tidak disiplin dan tidak menyuruh disiplin, itu namanya apa kata dia? Saya bilang, ngapain guru itu ada di tempat Anda? Kan gini, guru teladan, dia baik, murid baik. Oke. Guru kejam, dia tidak baik, tapi gara-gara dia murid baik. Iya. Nah, ada guru yang tidak disiplin dan tidak menyuruh disiplin. Dia ngapain dia ada di tempat itu? Iya. Karena tidak memberikan efek yang positif Iya, juga, Ustaz, ya? kan berarti kan sekolah membayar orang yang nggak ngapa-ngapain. Oke. Karena dalam sekolah itu harus utuh. Jadi misalnya begini, saya bagian cleaning service, tapi sudah jam masuk, saya mesti harus mengatakan, nah, ayo segera masuk, ini sudah jam masuk. Iya. Saya bagian masak, saya sudah katakan, nah, ini sudah waktunya untuk berkegiatan, silakan kegiatan, makannya selesaikan. Jadi semua harus terlibat di dalam itu. Maka tidak ada bagian-bagian yang tidak ada saling berhubungan di sekolah. Oke. Begitu. Oke, tadi yang antum sampaikan tentang ini, Ustaz, tentang apa namanya reward Baik. ataupun ganjaran bagi guru-guru yang 3 guru berprestasi dan 3 guru yang tidak berprestasi. Baik. Saya teringat pada pengalaman saya pribadi, Ustaz, ya. Dulu waktu saya masih ngajar di kampung Inggris, Pari Kediri, ada salah satu kursusan di mana saya mengajar, itu terdapat sekitar 100 tutor, 100 Baik. guru, Ustaz. 100 guru. Dan ya, ini bukan riak, teman-teman, ya. Nah, kursusan ini menerapkan sistem reward yang kata antum tadi. Ketika ada tutor-tutor yang memiliki kualitas ataupun berprestasi, ini akan kita reward dan akan kita naikkan gajinya, akan kita kita naikkan posisinya. Baik. Alhamdulillah saat itu kepilih 2 orang guru terbaik dari 100 tutor itu. Pertama saya, yang kedua adalah teman dari Halmahera. Baik. Seperti itu. Alhamdulillah lembaga kursusan tersebut komitmen dengan apa yang mereka telah terapkan, yaitu ketika ada guru yang berprestasi ya mereka akan reward. Nah, alhamdulillah saat itu kita 2 orang ini diangkat langsung naik ke struktural. Baik. Kemudian gaji kita juga otomatis naik. Nah, ini sebenarnya bagus sekali ketika ini diterapkan di lembaga pendidikan untuk sebagai motivasi, Ustaz, ya. Baik. Akan tetapi fakta realita yang kita bisa dapatkan di lembaga pendidikan itu saya juga miris sebenarnya, Ustaz. Baik. Ada guru-guru yang berprestasi yang baik ini apresiasinya itu disejajarkan dengan mayoritas guru, Ustaz. Dihitung dari jam ngajarnya saja. Baik. Sementara dari sisi kualitas nih 2 orang yang berbeda seperti itu. Menurut antum seperti apa, Ustaz, melihat? Saya pernah ditanya oleh sebuah lembaga, ya, Oke. sebuah sekolah yang cukup mahal biaya masuknya untuk muridnya, kemudian gurunya juga cukup besar gajinya. Iya. Tapi akhirnya dia bilang, Ustaz, kenapa guru malas? Saya bilang, penyebab guru malas itu adalah satu, gajinya besar, Iya. tapi tunjangan-tunjangannya kecil. Oke. Maka sekarang dirubah, saya bilang. Jadi misalnya begini, di pesantren, ya, pesantren itu kan ada jam ngajar. Ketika ada di jam ngajar, kemudian dihitung dengan itu, maka urusan di luar ngajar dia nggak ada urusan itu. Oke. Tentang santri, keasramaan, tentang kegiatan, organisasi, dia nggak ada urusan. Bahkan ada di beberapa tempat, misalnya jadi ketua kesantrian, itu gajinya kecil dibanding ngajar. Maka akhirnya orang nggak ingin jadi ketua kesantrian. Secara kesibukan lebih padat, Ustaz, ya? Lebih padat sekali. Maka Oke. yang perlu dirubah menurut saya, walaupun nanti mungkin kalau lembaga resmi bisa kena dengan undang-undang Depnaker, ya. Oh gitu ya. Gaji gitu. Jadi gini, Oke. persedikit gaji, tapi perbanyak tunjangan. Oke. Nah, jadi misalnya saya digaji misalnya 5 juta. Oke. Saya digaji 5 juta. Gaji pokoknya misalnya karena ngajar jumlah ini akhirnya ketemunya 5 juta. Iya. Kemudian ngurus kesantrian 500. Akhirnya kan capeknya itu lebih dari yang 5 juta, tapi Oke. dapatnya 500. Akhirnya kan males. Nah, sekarang dibalik saja.
yang ngajar per jam berapa, kemudian untuk ngurus santri boleh dihitung jam, boleh dihitung per santri. Oke. Berapa santri ada tempat ini? Berapa masalah tangannya? Maka dibesarkan. Akhirnya orang ingin mengurus kesantrian. Nah, menurut saya di pesantren, karena tidak kena undang-undang Depnaker di pesantren itu saya kira per sedikit gaji, per besar fee. Bisa jadi mungkin. Walaupun di kami, termasuk yang kami ketika mengelola sekolah itu tidak membahas tentang gaji. Yang kita bahas adalah manajemen keuntungan. Oke. Manajemen keuntungan itu adalah untung dari kegiatan tersebut. Misalnya begini. Saya bukan jam ngajar, tapi disuruh ngajar. Untung bagi siapa sih? Jelas itu jam terbang saya. Oke. Jelas itu pahala, jelas amal jariah, jelas energi positif yang ketabung. Itu yang sering kita tanamkan. Tapi kalau orang bertanya tentang sekolah itu, maka saya katakan, oke, per besar tip, per kecil gaji. Sehingga orang yang kerjanya sebatas ini kewajibanku, dia segitu dapat, tapi yang ingin mengambil, maka dia dapat banyak. Seperti itu. Ya, perbesar tip ini maksudnya berarti ketika berapapun tambahan jam ngajar itu dihargai gitu Ustaz ya? Bisa itu, bisa mengawal santri, menemanin sholat, walaupun mungkin nanti jadi dibahas kok ini sholat dapat gaji. Tapi di sekolah tertentu memang ada piket sholat seperti itu. Kemudian ngisi tausiah, kemudian piket dapur dan sebagainya. Dia mengawal itu menjadikan orang ingin melakukan. Iya. Karena sebaik apapun program, tanpa kontrol dengan baik, tidak akan berjalan dengan baik. Artinya siswa nggak cukup dengan tempelan jadwal berjalan otomatis, enggak. Dia harus ada yang mendampingi. Itu. Jadi gitu teman-teman, jadi para lembaga, para pimpinan lembaga, yayasan, kepala sekolah, dan lain sebagainya, ketika ada di lembaga antum, di lembaga kalian, guru-guru SDM yang memiliki kapasitas keilmuan yang baik, nah itu yang disarankan sama Ustadz Ibrahim Andres tadi, dihargailah mereka, karena mereka ketika dihargai akan lebih melakukan apa yang kalian harapkan, bahkan beyond expectation ya, melampaui daripada apa yang kalian ekspektasikan. Misalkan ketika kalian berekspektasi 10, nah guru ini ketika dia dihargai, guru yang baik ini ketika dia dihargai, dia bisa melakukan 15 bahkan sampai 20. Nah itulah. Jadi gini Ustaz, di dalam bab itu orang berprestasi, diapresiasi, dia bersyukur. Oke. Dia akhirnya melipatkan ganda syukurnya dengan berterima kasih lebih gitu. Oke. Tapi orang yang tidak berprestasi, dikasih apresiasi, malah dia meremehkan. Oh gitu Ustaz ya? Jadi misalnya gini, Anda berprestasi, dapat apresiasi, Anda akan aku dikasih nih, aku mau buat lebih baik lagi lah gitu. Tapi Anda tidak ngapa-ngapain, kemudian dapat. Kemudian Anda ngatakan, ngapain sih gitu? Aku gini aja dapat gitu. Dia meremehkan gitu. Iya. Sehingga jadi memang orang itu tiap bulan harus ada yang atas, harus ada yang bawah, supaya sekolah itu bergerak dan bangkit. Kalau enggak, dia akan berjalan normal atau nunggu tutup karena tersaing oleh sekolah yang lain. Begitu. Oke, saya mungkin mengusulkan ya buat lembaga-lembaga pendidikan ini mungkin digulirkan satu program namanya Man of the Month ya, seperti itu. Man of the Month terjemahannya ya pria ataupun orang di bulan itu, maksudnya yang berprestasi di bulan itu, nah dikasih apresiasi, apapun apresiasinya lah, seperti itu. Nah, terakhir satu lagi sebelum terakhir Ustaz. Baik. Apa solusi antum dalam menghadapi guru-guru yang let's say sudahlah menurun kualitasnya, kemudian tidak ada inisiatif untuk melakukan perbaikan diri, bahkan terkesan cuek dengan dirinya, bahwasanya dia ini perlu perbaikan, tapi dia cuek gitu. Nah, apa solusi antum dalam menghadapi orang-orang seperti itu? Lembaga yang baik akan bergabung orang-orang baik. Lembaga yang tidak baik, orang baik akan pergi dari lembaga itu. Lembaga yang baik, misalnya katakanlah disiplin, kita bahas, karena tidak ada kesuksesan tanpa kedisiplinan, kan begitu kan. Jadi lembaga yang baik, misalnya gini, tidak boleh telat. Di lembaga itu begitu, disiplin, datang waktu, jam ngajar harus ngajar. Maka orang-orang yang tidak baik, yang telatan, dia nggak akan betah di sekolah itu. Dia akan keluar. Tapi orang-orang yang baik di sekolah lain, dia akan bergabung di sekolah kita. Jadi lembaga yang baik akan bergabung orang-orang baik, dan orang tidak baik akan keluar. Sedangkan lembaga tidak baik, orang baik akan keluar, dan orang tidak baik akan bertahan di tempat itu. Very good. Baik. Sangat bagus sekali statement dari beliau. Berarti sebenarnya tidak masalah Ustaz ya, bukan hal yang janggal ataupun
gimana gitu ya ketika sebuah lembaga pendidikan itu menerapkan sanksi tegas kepada para SDM guru yang ini tidak memiliki upaya ataupun tidak memiliki kualitas improvisasi ketika mereka mengalami penurunan kualitas. Ini tidak masalah sebenarnya kalau kita adakan ya bahasa kasarnya kita keluarkan begitu, tapi bahasa halus antum tadi Dikasih surat terima kasih. Yang jelas setelah jadi begini. Orang tidak pintar itu bisa. Oke. Tapi dia meremehkan itu tidak boleh. Oke. Jadi misalnya gini, saya tidak pintar bahasa Inggris, tapi saya meremehkan bahasa Inggris sih bahaya. Oke. Tapi kalau saya tidak pintar bahasa Inggris, saya akan belajar. Oke. Mungkin logat saya tidak bagus, Oke. mungkin kalimat saya tidak sebanyak kalimat Muri, tapi saya tidak meremehkan. Ayo ajarin saya, ayo. Oke. Nah, itu baik gitu. Iya. Jadi, tapi kalau saya meremehkan apa sih bahasa Inggris? Karena ada orang dia tidak mampu, tapi dia tidak ingin memperbaiki diri dengan meremehkan itu. Oke. Misalnya ada orang dia suka telat, dia mengatakan apa itu, dia nggak tahu, dia belum berkeluarga. Dikira orang yang berkeluarga itu nggak bisa disiplin seperti itu. Oke. Nah, jadi maka saya katakan tidak begitu pintar itu biasa, tapi meremehkan itu masalah besar. Iya. Tidak begitu pintar itu hal biasa dan itu bisa Bisa diperbaiki diperbaiki. selama dia mau improve ya. Baik, Tapi meremehkan itu bahaya itu. bahaya. Oke. Oke, Ustaz, seperti itu. Mungkin terakhir ini closing statement Ustaz. Mungkin antum bisa memberikan nasihat singkat kepada para guru untuk lebih sadar, aware terhadap dirinya bahwasanya kamu tuh guru loh. Kamu tuh nggak sekedar memahami teori saja. Kamu tuh yang namanya guru tuh ya mengayomi muridmu, paham dengan kebutuhan murid-muridmu gitu loh. Jadi jangan sekedar apa yang kamu butuhkan saja. Kamu butuh mengajar, udah selesai. Akan tapi kamu tidak melihat kebutuhan muridmu gitu loh. Nah, monggo Ustaz, silakan antum kasih Oke. closing statement. Kalau berbicara tentang murid dan guru, mungkin kita harus berbicara 3 hari ini, Ustaz. Oke. Berbicara 3 hari. Cuma di statement akhir ini saya ingin bilang saja kalimatnya begini. Hari ini adalah cicilan masa lalu. Oke. Dan hari esok adalah cicilan hari ini. Jadi, kalau hari ini kita hafal Al-Quran, karena masa lalu kita telah mencicilnya. Kalau hari ini kita telah bisa melakukan sesuatu, karena telah mencicilnya. Misalnya, Anda hari ini bisa nyetir mobil, karena Anda telah mencicilnya masa lalu. Oke. Nah, sekarang mau jadi apa masa depan kita? Hari esok ada cicilan hari ini. Mau jadi apa Anda sebagai guru? Mau jadi apa sekolah Anda? Maka kolas hari ini. Ingin menjadi sekolah nomor 1, maka hari inilah lakukan. Ingin menjadi sekolah yang unggul, maka hari ini lakukan. Hari ini adalah cicilan masa lalu dan hari esok adalah cicilan hari ini. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Luar biasa sekali yang dijabarkan Ustadz Ibrahim Andres sebagai orang yang sangat profesional dalam bidang pengolahan SDM guru, lembaga pendidikan dan lain sebagainya, Ustadz ya. Baik. Dan alhamdulillah apa yang telah beliau sampaikan sangat bermanfaat sekali menurut saya. Silakan buat antum yang ingin menjadi seorang guru yang profesional, silakan pahami apa yang telah beliau jelaskan dan antum terapkan dalam kehidupan antum berlembaga di lembaga pendidikan pesantren maupun non pesantren. Dan mungkin ketika antum mendapatkan kemanfaatan dari apa yang antum sampaikan, antum mendapatkan penjelasan dari beliau tadi, mungkin antum bisa share video ini ke teman-teman antum. Semoga dengan begitu mereka juga mendapatkan kemanfaatan seperti yang antum rasakan seperti itu. Dan nantikan juga video-video kita berikutnya, insya Allah sebagaimana saya katakan di depan tadi, kita akan mengundang para narasumber yang sangat berkompeten dan ahli tentunya untuk membicarakan isu-isu ataupun tema-tema seputar dunia pendidikan, kepesantrenan, yayasan, kemudian business entrepreneurship, dan masih banyak lainnya. Jadi buat kalian yang ingin sekali lagi mendapatkan informasi seputar tema-tema yang telah saya jelaskan di tadi, silakan berlangganan video kami dengan cara mensubscribe channel ini, kemudian like dan aktifkan tombol notifikasi. Demikian podcast kita kali ini bersama beliau Ustadz Ibrahim Andres. Jazakumullah khair Ustadz atas penjelasan antum. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terakhir dari saya, Dino Syaputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.